Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang percobaan 7, yaitu mengenai sintesis alloy tembaga besi dengan menggunakan metode elektrodeposisi. Dengan saya sendiri, Fionisa sebagai moderator dan pemateri 1, Nur Hidayah sebagai pemateri 2, Risya Yelvika sebagai pemateri 3, dan Deva Indriani sebagai pemateri 4. Adapun tujuan dari percobaan 7 ini yaitu mampu melakukan teknik sintesis alloy menggunakan metode elektrodeposisi. Baiklah, masuklah kita pada teori dasar. Alloy suatu sejenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam atau gabungan logam dengan unsur-unsur non-logam. Tujuan alloy itu yaitu untuk mendapatkan material yang bersifat seperti logam, tetapi memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh logam. Nah, dalam percobaan ini dilakukan dengan sintetis alloy dengan menggunakan metode elektrodeposisi. Elektrodeposisi adalah proses pengendapan suatu zat dengan menggunakan arus listrik searah. Elektrodeposisi termasuk proses elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik bisa mengurai zat elektrolit. Elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Alat dan bahannya, alatnya berupa gelas, baterai, kabel elektroda, selotip, dan bahannya berupa kristal CuSO4, paku, tembaga, air atau aqueous. Adapun prosedur kerja dari percobaan ini adalah mula-mula dilarutkan kristal CuSO4 dengan air sehingga terbentuk larutan elektrolit CuSO4. Sebelum menggunakan paku, maka pakunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat rangkaian elektroda di mana kabel dipasang ke baterai sesuai dengan kutubnya. Dimasukkan sebagian tembaga dalam larutan CuSO4 dibantu dengan menggunakan selotip dan hubungkan kabel ke tembaga tersebut. Hubungkan kabel ke paku dan masukkan paku ke larutan CuSO4. Biarkan beberapa menit. Setelah beberapa menit, tampak bahwa paku yang terendam tersebut berwarna tembaga. Peristiwa yang terjadi yaitu saat kristal CuSO4 dimasukkan dalam air, maka ia akan terurai menjadi ion-ionnya. Ketika arus listrik dihubungkan ke tembaga dan paku, sumber arus akan mendorong elektron dari anoda ke katoda. Elektron ini ditangkap kation sehingga pada permukaan katoda atau besi terjadi reduksi dan kation akan terendapkan di katoda. Pada saat yang sama, anion melepas elektron melalui anoda, elektron dikembalikan ke sumber arus. Pada permukaan anoda atau tembaga tersebut akan terjadi oksidasi anion. Oleh karena itu, tembaga dapat melapisi besi. Selanjutnya, bisa kita lihat dari gambar bahwa pada katoda itu paku dan pada anoda itu elektroda tembaga. Nah, persamaan reaksinya yaitu pada katoda Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, dan pada anoda Cu menjadi Cu2+ dan ditambah 2 elektron. Nah, selanjutnya, tembaga sebagai anoda akan mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron, dan pada paku sebagai katoda akan mengalami reduksi sehingga akan menerima elektron. Ya. Nah, selanjutnya di katoda yaitu Fe terjadi kompetisi atau persaingan antara kation elektrolit dengan molekul air yaitu pelarut dalam menangkap elektron. Sumber arus akan mendorong elektron dari anoda yaitu Cu menuju ke katoda yaitu Fe. Nah, elektron ini akan ditangkap kation sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi kation dan terendapkannya di katoda yaitu Fe. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu sintesis alloy tembaga besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode elektrodeposisi. Sedangkan elektrodeposisi itu sendiri adalah
proses pengendapan suatu zat dengan menggunakan arus listrik yang searah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Hidayah, yaitu kenapa tembaga bisa melapisi besi? Jawabannya ialah bila dialirkan arus listrik antara elektroda tembaga dan besi dalam larutan elektrolit CuCl4, maka arus listrik akan mendorong elektron dari anoda ke katoda. Pada katoda, yaitu besi, terjadi reduksi, sehingga terbentuk ion negatif pada permukaan besi dan menangkap ion positif Cu2+, sehingga terendapkan pada besi tersebut. Sedangkan pada anoda, yaitu tembaga, terbentuk ion positif yang meluruh dan larut dalam larutan elektrolit CuSO4. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan tembaga dapat melapisi besi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa tujuannya dilapisi besi dengan tembaga tersebut. Jawabannya, tujuan pelapisan tembaga pada besi untuk meningkatkan sifat-sifat material pada besi. Sifat yang akan ditingkatkan adalah penggabungan sifat-sifat seperti daya tahan korosi, daya tahan gores, mampu pantul atau bias cahaya, dan daya tahan temperatur tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci, yaitu elektrodeposisi termasuk proses elektrolisis. Jadi, apa perbedaan sel elektrolisis dengan sel volta? Perbedaan sel volta dan elektrolisis yaitu pada sel volta menghasilkan listrik dari reaksi redoks, sedangkan elektrolisis menghasilkan reaksi redoks dari listrik. Pada sel volta mengubah energi kimia menjadi listrik, sedangkan elektrolisis mengubah energi menjadi kimia. Sel volta rangkaian dalamnya disebut jembatan garam, sedangkan elektrolisis rangkaian dalamnya disebut membran. Sel volta pada anoda kutub negatif dan pada katoda kutub positif, sedangkan elektrolisis anodanya kutub positif dan katoda kutub negatif. Sel volta berlangsung spontan, sedangkan elektrolisis berlangsung tidak spontan.